Hai pemal semua, selamat datang di channel Mals Daily. Miris bingit. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih rebahan? Sama dong, hehehe. Kali ini Neng mau menghibur kemalasan kalian dengan mereview salah satu film produksi Korea Selatan yang berjudul Parasite. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Bong Joon-ho. Film ini telah meraih beberapa penghargaan. Salah satunya, film ini telah masuk nominasi Piala Oscar loh. Tidak tanggung-tanggung, film ini masuk ke dalam 6 nominasi Piala Oscar dan berhasil menyabet 4 Piala Oscar sekaligus. Oke duduluran yang lagi duduk, tidur, dan rebahan, si Tata makan kupat, yuk merapat. Let's do the start. Like a Hellcat. Di awal film diperlihatkan, ada seorang anak laki-laki yang bernama Kyu. Dia sedang sibuk mencari wifi. Kemudian dia menanyakan kepada adiknya, Kijung, password wifi tetangganya. Karena tak kunjung mendapat wifi, dia pun bilang kepada ibunya. Nah, ini ibunya Kijung dan Kyu. Bukan yang itu, bukan. Nah, yang ini ibunya Kyu dan Kijung. Dibangunkanlah ayahnya Kyu secara so sweet. Nah, good kan? Ini ayahnya Kyu yang bernama Ki-taek. Akhirnya Kyu dan Kijung pun mendapatkan sinyal wifi di toilet. 4 orang ini sedang sibuk melipat wadah pizza dan Kyu memberitahu cara cepat untuk melipatnya. Ya ampun kaki. Jadi, keempat orang ini itu nganggur semua guys. Dan pekerjaan mereka saat ini itu hanya freelance. Tiba-tiba datang bos pizza komplain karena banyak wadah pizza yang rusak. Mukanya biasa aja, bisa nggak bu? Mereka kedatangan teman Kyu yang bernama Min Hyuk. Terlihat Min Hyuk membawa sesuatu untuk mereka. Apa ya isinya? Emas? Atau uang? Hanya sebuah batu. Tapi batu ini dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Min Hyuk yang tahu Kyu nganggur, dia menawarkan pekerjaan untuk menggantikan dirinya sebagai guru les bahasa Inggris seorang anak perempuan yang bernama Park Dahi. Karena Min Hyuk akan keluar negeri. Min Hyuk sepertinya suka dengan Park Dahi, tapi masalahnya Kyu adalah bukan mahasiswa, sedangkan Min Hyuk kan mahasiswa. Oleh karena itu, mereka berencana untuk berpura-pura. Karena adiknya Kyu pandai menggunakan Photoshop, maka dibuatlah surat keterangan studi palsu yang menyatakan Kyu itu mahasiswa. Ternyata orang tuanya tahu dong rencana mereka dan malah memuji Kijung yang pandai mengedit surat keterangan studi tadi. Parah nggak tuh? Keesokan harinya, Kyu berangkatlah untuk menjadi guru les pengganti ke kediaman Tuan Park atau ke rumahnya Park Dahi. Sesampai di kediaman Park Dahi, dia disambut oleh seorang asisten rumah tangga. Inilah potret keluarga Park. Ada Tuan Park, Nyonya Park, Park Dahe, dan Park Dahong. Bertemulah Kyu dengan ibunya Park Dahe. Dia memperkenalkan diri sebagai Kevin. Mulailah Kyu mengajari Park Dahe. Terlihat di sini Park Dahe masih grogi atau gugup dengan guru barunya. 24번답 확실해? Setelah selesai, Kyu pun mengobrol dengan mereka. Tiba-tiba muncul adiknya Park Dahe yang sedang bermain, yaitu Dasong. Dia sangat suka bermain panah-panahan. Nyonya Park memperlihatkan lukisan Dasong yang sangat abstrak. Menurut Nyonya Park, Dasong itu sangat menyukai seni. Tapi, Dasong belum mendapatkan guru les seni yang cocok dengannya, karena Dasong pun agak susah dikendalikan. Di sini Kyu terlihat memikirkan sesuatu. Apa ya? Ternyata di sini dia merekomendasikan guru les seni untuk Dasong. Dia merekomendasikan teman sepupunya yang kuliah di jurusan seni. Bener nggak ya? 걔 한국 애들이 뭐였더라? 뭐 아무튼 그 일리노이 주립대 응용미술과 다니다가 그 한국 다시 나온 친구가 있는데요. Keesokan harinya, Kyu terlihat membawa satu perempuan ke rumah Park Dahe, yang mungkin itu guru seninya Dasong ya, yang baru. Dan ternyata itu Kijung. Ya, itu Kijung, adiknya Kyu ternyata. Wah, benar-benar ini keluarga. Mereka pun bertemu dengan Nyonya Park dan mulai mengobrol. Namun ternyata Dahe mengintip mereka dan mendengarkan pembicaraan mereka.
Ki-woo pun ke kamar Park Da-hye untuk memulai lesnya. Di sini terlihat Park Da-hye sedang kesal kepada Ki-woo. Mungkin dia cemburu ya. Dan ternyata benar, dia menanyakan Jessica yang datang dengannya. 여자친구죠. Di sini Ki-woo pun mulai beraksi. Biasa buaya darat. Da-hye pun senang mendengarnya. Dan akhirnya mereka bercicit-cicit. Di lain scene memperlihatkan Nyonya Park yang mengenalkan Da-song kepada Jessica, begitupun Jessica kepada Da-song. Di hari pertama les, Jessica ingin Nyonya Park keluar tidak mendampingi Da-song. Selesai les, Jessica mengobrol dengan Nyonya Park. 무슨 일이 있었나요, 1학년 때? Di sini Nyonya Park kaget karena Jessica tahu masa kelam Da-song. Jessica menjelaskan masa kelam Da-song itu sangat berpengaruh kepada Da-song sehingga dia selalu menggambar aneh-aneh, namun serupa. Kok aneh ya seorang Jessica alias Ki-jung tahu hal tersebut? Gak habis pikir. Di sini Jessica menawarkan dalam tanda kutip pengobatan untuk Da-song dengan tarif mahal banget. Ternyata ayah Da-song sudah pulang dan mereka pun saling berkenalan. Sopirnya Tuan Park diminta untuk mengantarkan Jessica pulang. Ternyata di perjalanan, Jessica berniat menjebak sopir Tuan Park. Dia melepaskan jebakan tersebut dan meninggalkannya di mobil Tuan Park. Di sini mereka membahas ayah Ki-woo yang pernah mengendarai mobil bermerek sama seperti yang dimiliki Tuan Park. Di sini Ki-woo menanyakan terkait tahap berikutnya. Berarti ini memang sudah direncanakan oleh keluarga mereka. Dalam perjalanan pulang, Tuan Park membaca dokumen namun terjatuh dan ditemukanlah jebakan tersebut. Sesampainya di rumah, ia memberitahukan hal yang dia temukan tersebut kepada istrinya atau Nyonya Park. Dan Nyonya Park sangat kaget melihatnya. Nyonya Park memegang jebakan tersebut pun dengan plastik. Dia kaget sampai-sampai plastik yang dia pakai untuk melihat jebakan tersebut dia arahkan ke hidungnya. Aduh, Nyonya. Karena kejadian ini, mereka ingin memecat sopirnya. Ternyata dari tadi Jessica mendengarkan pembicaraan mereka. Emang dasar cacingan. Jessica yang akan pulang diceritakan terkait rencana Nyonya Park untuk memecat sopirnya. Tiba-tiba Jessica menawarkan pamannya untuk menjadi sopir Nyonya Park. 님이라고 점잖고 워낙에 푸근하셔서 저도 어렸을 때부터 삼촌 거리면서 따랐던. Ternyata paman yang ia ceritakan kepada Nyonya Park itu adalah ayahnya sendiri. Di hari pertama kerja, ayahnya menemui Tuan Park di kantornya. Tuan Park memuji ayahnya Ki-woo karena pandai mengendarai mobil. For your information, jadi ayahnya Ki-woo ini memperkenalkan diri sebagai Kim. Karena mereka memang berniat untuk menipu keluarga tersebut atau keluarganya Tuan Park. Target selanjutnya keluarga Ki-woo adalah asisten rumah tangga keluarga Park. 둥그란데 그년이 속은 아주 둥그랭이야. 어떨 때는 사모님 행세를 할 때도 있어. 사람들 통틀어서 그 집에서 제일 오래 산 것도 그 여자야. 원래 거기에 살던 그 누구야? 그 건축가 Mereka tengah mendiskusikan rencana untuk menyingkirkannya. Setelah mereka selidiki, ternyata asisten rumah tangganya alergi terhadap buah persik. 그 왜 복숭아 그 겉에 완전 다 털이잖아. 그 털 1m 근처만 가도 온몸이 새빨개지고 호흡 곤란해 천식에 아주 생 난리가 난다네. Bulu halus buah persik ditaburkan ke badan asisten rumah tangga keluarga Park yang tengah bermain dengan anjing keluarga Park. Asisten rumah tangga keluarga Park mengunjungi rumah sakit untuk mengobati alerginya. Ayah Ki-woo yang telah memata-matai asisten rumah tangga tersebut datang dan berselfie di sebelah asisten rumah tangga keluarga Park. Di sini, Tuan Park memperlihatkan foto selfie dirinya kepada Nyonya Park, yang mana di dalam foto tersebut terdapat asisten rumah tangga keluarga Park yang ikut tertangkap kamera. Ayah Ki-woo memberitahu Nyonya Park bahwa asisten rumah tangganya mengidap tuberkulosis dan sangat menakut-nakuti Nyonya Park terkait keberadaan asisten rumah tangganya tersebut di rumah Nyonya Park. Jessica yang tengah mengajari Da-song mendapatkan chat dari ayahnya. Lalu Jessica mengambil bulu halus yang terdapat di buah persik yang dibawanya dan kemudian memberikannya kepada asisten rumah tangga keluarga Park. Alhasil sesampai Nyonya Park di rumah, asisten rumah tangga keluarga Park sedang batuk-batuk parah, seperti gejala tuberkulosis.
Karena kejadian tersebut, Nyonya Park memberitahukan rencananya untuk memecat asisten rumah tangganya dan memberitahu ayah Ki-woo atau Kim agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada suaminya atau Tuan Park. Akhirnya asisten rumah tangga keluarga Park pun dipecat. Beberapa hari kemudian, ayahnya Ki-woo memberikan kartu nama perusahaan jasa spesialis kepada Tuan Park. Perusahaan tersebut menyediakan jasa asisten rumah tangga. Tuan Park pun akan memberikan kartu nama tersebut kepada istrinya. Karena sudah kerepotan akan pekerjaan rumah tangga, akhirnya Nyonya Park menelepon perusahaan jasa spesialis tersebut. Dan yang mengangkatnya adalah deng deng deng, Jessica atau Ki-jung atau adiknya Ki-woo. Ya, akhirnya masih keluarga-keluarga Ki-woo juga. 안녕하세요. 더케어 시니어 어드바이저 여명선입니다. Tanpa mereka sadari, ibunya Ki-woo pun menjadi asisten rumah tangga keluarga Park. Finally, semua keluarga Ki-woo akhirnya mendapat pekerjaan dan tidak ada yang menganggur. Dasar parasit. Oke, kembali ke alur cerita. Di sini terlihat keluarga Park yang akan berkemah untuk memperingati hari ulang tahunnya Dasong. Akhirnya mereka sekeluarga pun berangkat. Terlihat keluarga Ki-woo sedang menikmati rumah mewah milik majikannya, Tuan Park. Mereka menggunakan fasilitasnya, kemudian makan-makan, serasa rumah sendiri gitu. Ki-woo pun dengan lancang membaca buku diari Park Dae. Di sini Ki-woo memuji Ki-jung yang sudah memiliki bakat akting dari dulu. Berarti penafsiran mereka akan berakting dan berbohong itu beda tipis. Ketika tengah asik mengobrol, mereka dikagetkan dengan suara bel pintu. Ting nong, ting nong. Ternyata itu adalah mantan asisten keluarga Park. Ia izin untuk pergi ke basement karena menurutnya ada sesuatu yang tertinggal di basement. Karena curiga, ibunya Ki-woo pun mengikutinya secara diam-diam. Setelah dibantu ibu Ki-woo untuk mendorong lemari tersebut, terlihatlah sebuah pintu menuju ke basement. Ternyata dia menyembunyikan suaminya di basement dan suaminya tersebut sudah tidak makan selama 2 hari. Ibu Ki-woo sangat kaget mendapati ada ruangan seperti itu di dalam basement. Mantan asisten rumah tangga keluarga Park menyebut ibunya Ki-woo adalah orang yang baik. Padahal karena suami mantan asisten rumah tangga tersebut sedang dikejar rentenir di luar sana, maka mantan asisten rumah tangga tersebut tidak bisa membiarkan suaminya keluar dari basement tersebut. Sehingga dibuatlah penawaran. Mantan asisten rumah tangga tersebut memberikan ibunya Ki-woo sejumlah uang dengan syarat dia harus memberikan makan suaminya setidaknya 2 hari sekali. Namun ternyata ayah Ki-woo dan juga Ki-jung sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Tiba-tiba kakinya Ki-jung terpeleset sehingga membuat mereka terjatuh semua. Glutuk, karma. Karena kejadian tersebut, mereka secara tidak sadar menyebut satu sama lain dengan panggilan ayah, ibu, kakak, dan akhirnya mantan asisten rumah tangga tersebut mengetahui kedok mereka, yaitu ingin menipu keluarga Park. Mantan asisten rumah tangga keluarga Park pun memvideokan kejadian tersebut untuk dijadikan sebagai bukti kepada keluarga Park. Video tersebut pun digunakan untuk mengancam keluarga Ki-woo. Mereka mengancam akan mengirimkan video tersebut via chat kepada Nyonya Park apabila mereka tidak mau menuruti perintah dari mantan asisten rumah tangga tersebut dan juga suaminya. Ketika mereka sedang lengah, tiba-tiba ibunya Ki-woo menyeruduk mereka seperti banteng. Seketika HP yang mereka pegang pun jatuh dan akhirnya HP tersebut menjadi bahan rebutan. Untuk memenangkan pertandingan, Jessica memberikan buah persik itu kepada mantan asisten rumah tangga keluarga Park. Keluarga Ki-woo pun berhasil mendapatkan HP tersebut dan Ki-woo pun dengan segera menghapus video tersebut secara tergesa-gesa. Namun tiba-tiba terdengar suara telepon berdering. Dan ternyata yang menelepon itu adalah Nyonya Park yang memberitahukan kepada ibunya Ki-woo bahwa mereka sedang dalam perjalanan pulang dan akan tiba 8 menit lagi. Mantan asisten rumah tangga keluarga Park dan suaminya pun disekap di basement. Melihat rumah keluarga Park sangat acak-acakan, keluarganya Ki-woo pun
bekerja sama untuk membersihkan rumah tersebut. Sedangkan ibunya Ki-woo memasak pesanan Nyonya Park. Datanglah keluarga Park di saat yang tepat. Ki-jung pun bersembunyi di bawah meja. Keluarga Park segera pulang ke rumah karena tempat berkemahnya banjir. Ki-woo tengah sibuk menggembok lagi buku diarinya Park Da-hye di kamarnya Park Da-hye. Seketika Park Da-hye pun datang untuk rebahan. Ternyata mantan asisten rumah tangga keluarga Park melarikan diri dan berusaha keluar dari basement. Setibanya di depan pintu basement, ibunya Ki-woo menendangnya sehingga dia terjatuh dan kepalanya berdarah karena terbentur. Ternyata suaminya mantan asisten rumah tangga keluarga Park tersebut sangat mengagumi Tuan Park. Dia rela menggunakan kepalanya untuk menekan lampu yang dilewati Tuan Park. Saking mengagumi Tuan Park, dia memasang berbagai artikel mengenai Tuan Park di basement. Dia pun selalu mengirimkan ucapan terima kasih kepada Tuan Park setiap malam menggunakan kode Morse. Caranya gimana? Bambang, kok bisa? Emang bisa ya? Yaitu dengan mengedipkan lampu. Ya, mengedipkan lampu seperti tadi ketika Tuan Park datang. Menurutnya, Dasong pasti mengerti karena dia anak pramuka. Sambil makan, Nyonya Park menceritakan masa kelam Dasong kepada ibunya Ki-woo. Dia menceritakan Dasong itu ketika dia ulang tahun melihat hantu di rumahnya. Saat itu pada tengah malam, Dasong keluar dari kamarnya untuk memakan kuenya yang ada di kulkas. Ketika Dasong sedang asik makan kue, tiba-tiba dari arah basement ada yang datang. Dan itulah hantunya. Padahal itu hanya suami asisten rumah tangga keluarga Dasong. Setelah melihat dalam kutip penampakan tersebut, Dasong pun mulai kejam dan harus segera ditangani oleh dokter. Ayah Ki-woo kaget mendapati mantan asisten rumah tangga keluarga Park terluka di bagian kepala dan berdarah. Namun dia masih meninggalkannya dan suaminya di basement. Sampai pada akhirnya ayah Ki-woo dan Ki-jung pun bersembunyi di bawah meja. Di samping meja tersebut terdapat Nyonya dan Tuan Park yang sedang mengamati Dasong berkemah di luar. Di scene selanjutnya, pembicaraan Nyonya dan Tuan Park mengarah kepada Tuan Kim atau ayahnya Ki-woo yang bau badannya itu tidak sedap. Ayahnya Ki-woo pun mendengarkan pembicaraan mereka dari bawah meja. Dia pun terlihat sangat malu, kecewa, dan marah juga. Ketika Tuan dan Nyonya Park telah tertidur, mereka pun keluar dari rumah tersebut. Mereka pun meninggalkan rumah tersebut dengan berlarian, padahal di luar sedang hujan besar. Di tengah perjalanan, Jessica membahas mantan asisten rumah tangga Tuan Park dan suaminya yang ditinggal di basement. Namun ayahnya bilang dia sudah punya rencana. Sesampainya di rumah mereka terkejut karena rumahnya kebanjiran dan sudah tinggi airnya. Scene selanjutnya memperlihatkan mantan asisten rumah tangga keluarga Park yang sudah sadar dari pingsannya. Dengan tangan dan kaki terikat, dia berusaha meraih suaminya untuk melepaskan suaminya. Namun karena kepalanya pusing, dia pun muntah. Dan dia berasumsi bahwa dia terkena gegar otak. Di detik-detik terakhir akhir hayatnya, dia membahas ibunya Ki-woo. 진짜 좋은 분인데 나를 발로. Di scene lain terlihat Ki-woo yang menyelamatkan batu pemberian kakeknya Min Hyuk. Terlihat lampu di kediaman keluarga Park berkedip lagi. Ayah Ki-woo dan Ki-jung pun sementara harus tinggal di pengungsian. Di situ Ki-woo menanyakan rencana ayahnya. Tapi ayahnya bilang tidak ada rencana, biarlah mengalir sejalannya saja. Karena beberapa hari lagi Dasong berulang tahun, Nyonya Park berinisiatif untuk mengundang Ki-jung atau Jessica dan Kevin atau Ki-woo. Semuanya sangat sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun Dasong. Ayah Ki-woo mengantar Nyonya Park berbelanja. Ibu Ki-woo mempersiapkan meja pesta di taman. Namun karena dia terlalu seruduk masangna, jadi ibunya Ki-woo dimarahi oleh Tuan Park. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Nyonya Park mencium bau tidak sedap. Ya, bau itu berasal dari ayah Ki-woo. Sehingga dia menutup hidungnya dan membuka kaca jendela mobilnya. Mengetahui hal tersebut, ayah Ki-woo terlihat sangat kecewa dan malu. Ki-jung masih berharap rencana dari ayahnya.
Karena khawatir dengan kondisi mantan asisten keluarga Park dan juga suaminya, dia bergegas untuk menuju ke basement dengan membawa makanan. Ketika akan menuju basement, dia dicegat oleh Nyonya Park. Ternyata Kyu sedang menuju ke basement untuk memberikan batu pembawa rezeki tersebut kepada mantan asisten keluarga Park dan suaminya yang ada di basement. Namun batu tersebut malah jatuh dan menggelundung Ria. Sesampainya di basement, dia melihat mantan asisten keluarga Park sedang terbaring. Kyu memanggilnya, namun dia tetap diam saja. Ya iyalah, orang udah mati. Tanpa dia sadari bahwa di belakangnya ada yang akan menjerat dia. Dan akhirnya, Kyu pun terjerat dan langsung diseret oleh suami mantan asisten keluarga Park tersebut. Kyu berhasil kabur, namun ketika sampai di pintu basement, jeratnya ngait. Maksudnya nyangkut. Dia pun jatuh dan ditinggang oleh batu pemberian Minhyuk. Kyu pun bersimbah darah dan dibabetkan lagi eta batu ku si bapak. Dia sangat dendam akan kematian istrinya. Di sini sepertinya mental suaminya telah terganggu. Dia mengambil pisau di dapur. Ketika Jessica menghampiri Dasong sambil membawa kue ulang tahunnya, tiba-tiba dia ditojos oleh suami mantan asisten rumah tangga keluarga Park. Kijung atau Jessica pun terjatuh. Karena syok dengan hal tersebut, Dasong pun pingsan. Ketika ayah Kyu sedang melihat keadaan Kijung, dia melihat Kyu sedang diakod atau digendong oleh Park Dahe dalam keadaan bersimbah darah. Perkelahian sengit terjadi antara ibunya Kyu dan suami mantan asisten rumah tangga keluarga Park. Nyonya dan Tuan Park memanggil ayah Kyu untuk memberikan kunci mobilnya karena Dasong akan dibawa ke rumah sakit. Di sini, Tuan dan Nyonya Park tidak peduli keadaan sekitar dan hanya mementingkan Dasong. Sampai pada akhirnya ibunya Kyu mengambil tusukan barbeque dan di sisi lain, ayahnya Kyu melemparkan kunci mobil kepada Tuan Park. Namun kunci tersebut malah tertindih oleh suami mantan asisten rumah tangga keluarga Park. Ibunya Kyu pun menojoskan tusukan barbeque tersebut kepada suami mantan asisten rumah tangga keluarga Park. Saat Tuan Park ingin mengambil kunci mobilnya, di detik-detik terakhir ajalnya, suami mantan asisten rumah tangga keluarga Park berbicara kepadanya. Dia bilang dia sangat menghormati Tuan Park. Namun Tuan Park tidak mempedulikannya dan karena dia bau, jadi Tuan Park pun menutup hidungnya. Ayahnya Kyu pun sedari tadi telah memperhatikan perlakuan Tuan Park. Tuan Park pun mengambil kunci mobilnya. Karena ayah Kyu sakit hati terhadap tindakan Tuan Park, dia pun mengambil pisau dan menojoskannya kepada Tuan Park. Setelah itu, tanpa mempedulikan apapun, ayahnya Kyu pergi meninggalkan lokasi alias kabur. Setelah kejadian tersebut, scene beralih kepada Kyu yang sedang di rumah sakit dan berbalut perban. Dia dan ibunya dilaporkan dan menjalani hukuman percobaan. Ternyata Kijung telah meninggal dunia akibat kehabisan darah. Ayah Kyu yang kabur pun belum ditemukan dan dia menjadi buronan. Kyu selalu naik bukit untuk memperhatikan bekas rumah keluarga Park. Dan ketika hari menjelang malam, dia melihat lampu berkelip-kelip. Dan itu adalah sandi Morse atau kode Morse. Ternyata selama ini ayahnya berada di basement rumah tersebut. Dari sandi Morse yang dia kumpulkan, dia mendapatkan surat dari ayahnya. Dia pun memperhatikannya dan menerjemahkannya. Ayahnya sangat menyesal akan kejadian ini. Dalam surat tersebut, dia menceritakan bahwa dia telah menguburkan mantan asisten keluarga Park dengan layak. Dia pun menceritakan perjuangannya bertahan hidup di basement. Setiap malam, ayahnya mengirimkan sandi Morse dengan harapan Kyu melihatnya. Di scene akhir memperlihatkan Kyu yang meletakkan batu pemberian kakek Minhyuk di sungai. Kyu pun berencana membuka lembaran baru. Dia ingin mulai dari awal. Dia ingin kuliah, kerja, menikah, dan yang paling penting, dia dapat membeli rumah bekas keluarga Park dan ayahnya dapat kembali lagi bersama dia selamanya. Dan itulah harapan Kyu. Ta to the tamat.
Ya pemaus, itulah akhir film Parasite 2019. Jadi banggalah dengan apa yang kamu punya saat ini. Jangan iri kepada orang lain karena rezeki sudah ada yang ngatur, oke? Capailah kesuksesanmu dengan cara yang benar. Janganlah kamu meraihnya dengan kebohongan, karena satu kebohongan akan menumbuhkan kebohongan yang lain. Oke pemaus semua, sekian dari Neng ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you in my next video. Ih, si Tata lebay. Bye bye bye.